Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigit Meles Permana dengan NIM 3012437. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan sekaligus mempresentasikan proyek berbasis sains data tingkat lanjut yang telah saya bangun untuk memenuhi komponen evaluasi UTS Praktikum Kecerdasan Buatan. Topik proyek yang saya angkat adalah Nexus AI, sistem peringatan dini badai melalui prediksi kecepatan angin ekstrim berbasis pendekatan komparatif deep learning. Nah, kenapa sih saya mengambil studi kasus ini? Nah, studi kasus ini didasarkan pada tingginya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah tropis, khususnya fenomena angin puting beliung dan badai destruktif yang sering terjadi mendadak. Di sini saya berperan sebagai lead data engineer yang merancang seluruh pipeline data, mulai dari fase ekstraksi, pembersihan data, rekayasa fitur menggunakan metode klasterisasi, konstruksi 5 model machine learning dan deep learning secara simultan, hingga proses deployment ke infrastruktur cloud production menggunakan cluster server Railway untuk hostingnya, yang diintegrasikan langsung ke custom domain milik saya pribadi tentunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai bedah programnya. Nah, sekarang kita beralih ke aspek fundamental dari kecerdasan buatan ini, yaitu data. Dataset yang saya gunakan dalam riset ini diekstraksi dari korpus data meteorologi histori berskala besar. Nah, dataset ini merekam dinamika atmosfer harian yang mencakup berbagai parameter fisik udara. Nah, langkah pertama saya lakukan dalam proyek ini adalah menetapkan variabel target. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memprediksi curah hujan, pada sistem Nexus AI ini, variabel target yang diprediksi secara mutlak adalah wind gust speed, yaitu kecepatan hembusan angin maksimal dalam satuan kilometer per jam. Parameter input physics yang digunakan untuk menginterogasi model meliputi min temp, max temp, rainfall, humidity, dan pressure 3 pm. Berdasarkan hasil data analistik atau IDA yang saya lakukan, terdapat beberapa tantangan bisnis. Pada dataset ini, pertama adanya masalah data yang hilang, missing value, yang cukup masif. Pada kolom seperti sunshine dan evaporation yang menembus angka di atas 40%. Oleh karena itu, riset ini melakukan pemangkasan fitur fisik yang tidak relevan demi efisiensi komputasi. Nah, kedua, hasil analisis metrik korelasi menunjukkan metrik adanya non-linear yang sangat kuat antara kelembapan udara dan penurunan tekanan atmosfer terhadap lonjakan angin ekstrim. Fenomena fisik ini sejalan dengan teori termodinamika atmosfer, di mana area dengan tekanan udara rendah yang dikombinasikan dengan kelembapan jenuh bertindak sebagai inkubator utama terbentuknya sel badai destruktif. Untuk mengatasi anomali data, data dibersihkan secara ketat, baris data yang kehilangan label, target win good speed langsung dieliminasi, fitur numerik yang kosong diimputasi, menggunakan nilai median untuk menghindari bias outlier. Terakhir, seluruh fitur numerik standarisasi menggunakan robust scaler karena skala sebaran data cuaca memiliki varian yang sangat lebar, sehingga pembagian dengan rentang interquartile jauh lebih aman dibandingkan standar scalar konvensional dalam menentukan lonjakan error pada model neural network. Nah, bentar.
Selanjutnya, mari kita bedah jantung komputasi dari Nexus AI ini. Untuk menguji keandalan sistem dalam tugas regresi, saya menerapkan metodologi komparasi ilmiah dengan melibatkan 5 algoritma yang beroperasi pada paradigma yang berbeda. Nah, yang pertama adalah algoritma K-means clustering. Algoritma pertama yang saya gunakan bukan untuk prediksi langsung, melainkan sebagai supercharger dalam fase rekayasa fitur. K-means bertugas mengelompokkan karakteristik cuaca ke dalam klaster-klaster anomali tertentu. Label klaster pieces ini kemudian diinjeksikan kembali ke dalam dataset sebagai fitur baru engineered fitur sebelum diserahkan kembali kepada model prediktif. Nah, untuk yang model yang kedua, nah, model yang kedua saya menggunakan linear regression. Model regresi linear standar digunakan dalam penelitian ini sebagai baseline model. Model ini memberikan tolak ukur performa awal untuk melihat sejauh mana sih hubungan linearitas data cuaca mampu menebak kecepatan angin secara konvensional. Nah, ini adalah salah satu keunikan akademik dalam proyek saya. Saya membangun sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan secara primitif murni, 100% menggunakan operasi perkalian matrik linear melalui library NumPy tanpa menyentuh framework modern seperti keras, yaitu PyTorch. Model ini menggunakan inisialisasi bobot acak normal. Fungsi aktivasi ReLU pada hidden layer diperbaharui menggunakan algoritma optimasi berbasis error Squidmire atau yang biasa kita sebut MSE. Melalui fungsi penurunan gradien, ini membuktikan pemahaman mendalam secara matematis mengenai bagaimana sih jaringan saraf tiruan belajar di balik layar. Kita lihat yang ANN untuk sekarang. Oke. Nah, model keempat memanfaatkan framework TensorFlow keras dengan arsitektur multiplier perceptron MLP yang terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi yang padat, bersenjatakan aktivasi nonlinear, dan lapisan output regresi tunggal. Model ini dilatih menggunakan pengoptimalan Adam Optimizer untuk mempercepat konvergensi bobot. Nah, yang terakhir, nah ini algoritma Neural Network LSTM. Nah, model pamungkas saya yang saya kerahkan adalah LSTM, sebuah variasi dari Recurrent Neural Network. LSTM sengaja dipilih karena kemampuannya yang luar biasa dalam menangkap memori jangka panjang dan pola sekuensial deret waktu atmosfer data diubah bentuk strukturnya menjadi 3 dimensi memenuhi representasi sampel, time, state, fitur. Agar gerbang PIS LSTM mampu mengekstrak dependensi temporal cuaca. Selama fase pelatihan training, saya memantau penurunan grafik loss fungsional secara ketat. Model Deep Learning ANN dan LSTM ini sempat mengalami gejala exploding gradient karena sensitivitas varian target angin yang ekstrim. Oleh karena itu, pada fase hilir produksi, back-end saya menerapkan algoritma kalibrasi matematis, pre-processing, untuk menormalisasikan defisiasi angka keluaran agar tetap berada pada batas-batas hukum fisika kecepatan angin di bumi. Nah, kita coba bedah untuk aplikasi webnya saya menggunakan eh yang pasti ya menggunakan framework Flash dari Python gitu ya. Untuk backend-nya kita menggunakan Flash. Untuk template-nya kita menggunakan HTML seperti biasa. Nah, biar tampilannya lebih menarik kita menggunakan CSS. Dan untuk animasinya kita menggunakan Script.js. Nah, mari kita bedah ya untuk webnya. Nah, website ini dihosting melalui Railway.
Kita coba yang pertama sih di-paste dulu ke GitHub. Nah, habis itu langsung di-hosting di Railway. Nah, habis itu saya membeli eh, hosting bukan hosting, sebenarnya domain di ID web host. Nah, kita coba bedah ya fitur-fitur di sini. Nah, kita memasuki bagian yang paling menarik, yaitu demonstrasi aplikasi web secara live. Seluruh model AI yang telah dilatih dan diekspor ke folder models dalam format TKL dan H5 kini telah saya bungkus ke dalam arsitektur aplikasi web berbasis Flash Framework. Aplikasi ini tidak lagi berjalan di localhost komputer saya, melainkan sudah live hosting secara global di infrastruktur cloud Railway yang terhubung mulus dengan custom domain berbayar yang saya beli khusus untuk UTS ini, yaitu www.sistemperingatandinibadaisigit.my.id. Mari kita uji coba performa sistem ini. Saya akan memasukkan skenario pertama, kondisi atmosfer. Saya menginput suhu minimum, oke, 23 derajat. Suhu maksimumnya 33 derajat. Kelembapan di 60%. Tekanan udaranya di 10-15. Oke, hujan untuk saat ini 0. Ya, belum dimasukin. Nah, untuk saat ini bisa kita lihat bersama di layar, sistem menghitung matriks dengan sangat cepat. Hasil prediksi dari keempat model. Regresi langsung keluar secara simultan di kisaran angka 42 hingga 98 km per host. Dan grafik interaktif berbasis Chart.js langsung menyesuaikan baris tingginya secara proporsional. Angka ini mempresentasikan kondisi angin Pisces normal yang aman. Nah, kita lihat radar atmosfernya. Nah, ini kita bisa lihat radar atmosfer seluruh dunia. Saya mengambil ininya dari windy.com. Nah, sesuai dengan konsep arsitektur aplikasi modern berkelas industri, platform Nessus AI ini saya rancang menggunakan sistem single page application. Ketika saya mengklik menu radar atmosfer, halaman berpindah secara instan tanpa memicu loading layar. Di sini, dosen menguji dapat memantau pergerakan radar angin Pisces secara live di seluruh penjuru dunia secara real time. Nah, lebih jauh lagi, jika kita berpindah ke menu log sinkronisasi, sistem menampilkan visualisasi simulasi data stream konsumer berbasis Apache Kafka yang terus melakukan penarikan data telemetri cuaca per beberapa detik dari stream konsumer berbasis Apache Kafka. Sensor satelit luar. Ini membuktikan bahwa platform Nexus AI ini siap diskalakan untuk kebutuhan integrasi big data. Oke. Nah, berdasarkan rangkaian eksperimen komparatif yang panjang, saya dapat menarik beberapa kesimpulan ilmiah yang sangat berharga. Model linear regression memberikan performa baseline yang solid untuk kondisi cuaca normal. Namun, untuk menangkap karakteristik cuaca ekstrim yang bersifat nonlinear dan acak, model deep learning seperti ARN dan khususnya LSTM menunjukkan keunggulan fisik yang sangat luar biasa berkat kemampuannya merekam memori fluktuasi temporal atmosfer. Proyek UTS ini berhasil membuktikan bahwa konvergensi antara sains data, data sains, rekayasa kecerdasan buatan, dan arsitektur komputasi awam mampu melahirkan sebuah sistem peringatan dini bencana yang akurat, interaktif, dan bernilai guna tinggi bagi keselamatan masyarakat. Demikian presentasi dokumentasi proyek UTS Praktikum Kecerdasan Buatan yang saya bisa sampaikan. Saya Sigit Miraj Permana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.